Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Rekan-rekan sekalian dari Forsalam ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maupun rekan yang lain yang mendengarkan, semoga kita semua senantiasa bisa mendapatkan curahan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita bisa bersyukur dalam rangka ketaatan kepadanya, karena di antara rukun-rukun syukur itu selain dengan meyakini dari hati kita, mengucapkan dalam lisan kita, juga yang paling penting adalah mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ketaatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat ke-8. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ya kita aturkan shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kita selaku umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak, di mana tidak ada syafaat yang lebih besar daripada syafaatul azmanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat adalah memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan saat kali ini kita akan sedikit membahas mengenai ibadah. Apa itu ibadah, tujuan dan seterusnya. Dan nanti mungkin jika teman-teman mempunyai pertanyaan, tidak harus menunggu selesai materi dulu ya, silahkan tanyakan. Mungkin bisa dengan chatting atau bisa disampaikan ke admin, untuk langsung nanti bisa ditanyakan di akhir materi. Dan untuk materi mungkin kita nggak lama-lama ya, mungkin sekitar ya 40 menit lah. Nanti kita ada sesi waktu mungkin sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Afwan tidak bisa sampai 5:30 ya, karena masih ada keperluan, mungkin sekitar jam 5-an kita sudah selesai. Maka kita coba efektifkan waktu semaksimal mungkin. Jamaah rekan-rekan sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dalam bahasa Arab, Al-Qur'an itu dalam bahasa Al-Qur'an ya, yang menggunakan bahasa Arab itu kata per katanya mempunyai makna dan rahasia yang sangat luar biasa sekali. Ketika disebutkan jin dulu baru manusia, wa ma khalaqul jinna wal insa, maka itu menunjukkan penciptaan jin memang lebih awal dibandingkan penciptaan manusia. Ini pun didukung pula dengan ayat yang lain, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin itu diperintahkan dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ciptakannya manusia dari api yang sangat panas. Apa hubungannya dengan ibadah? Ternyata jin juga diperintahkan untuk beribadah seperti hanya kita. Bahkan makhluk pertama yang mendiami bumi ini ternyata bukan manusia, tapi dari golongan bangsa jin. Mereka diperintahkan untuk beribadah, mereka diperintahkan untuk memakmurkan bumi ini, mereka diperintahkan untuk menjadi makhluk yang bisa menjaga bumi ini, tapi sayangnya mereka gagal. Mereka kerjaannya menumpahkan darah, berbuat kerusakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Maka Allah gantikan dengan yang namanya khalifah atau manusia sebagai pengganti, sebagai pemakmur bumi ini. Kewajiban ibadah tersebut tidak lantas hilang ya dari jin. Mereka juga diperintahkan untuk beribadah, ibadah seperti Allah alam. Namun yang pasti memang ketika mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah tersebut, mereka akan mendapatkan laknatnya. Ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat ke-14 sampai dengan 16, ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat Azazil yang merupakan min kiramil malaika, makhluk yang dianggap sebagai makhluk yang mulia seperti malaikat, menjadi iblis. Dan dia merupakan dari bangsa jin sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tapi karena tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dilaknat. Dan taat itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya kewajiban kita adalah beribadah. Bahkan tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah. Sekarang pertanyaannya adalah, mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Kemudian, apa sih syarat-syarat supaya ibadah kita diterima? Jenis-jenisnya apa saja? Kemudian bagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut dengan cara yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya? Ibadah, menurut beberapa ulama, adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yarda min al-af'al min al-aqwal wal af'al sawan kana batiniyah atau zahiriyah qalbiyah atau badaniyah. Ibadah adalah sebuah nama atau sebuah istilah yang mencakup segala macam perbuatan ataupun perkataan, ya, atau segala macam pekerjaan, baik itu batin maupun zahir, baik itu hati maupun badan. Tentunya ibadah ini lima yuhibbuhullahu wa yarda, yang pekerjaan ini disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan, berupa perbuatan dari hati kita maupun dari badan kita. Artinya, ketika itu merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bukan bagian dari ibadah. Kata-kata ibadah dari kata abida ya'budu, ya, artinya menghamba. Makanya hamba itu disebut abdun. Hamba sahaya disebut abdun. Kalau hamba Allah ya Abdullah gitu ya. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya amatun. Atau kalau hamba perempuan yang hamba Allah yang perempuan amatullah. Makanya ada Abdullah, ada amatullah. Jamaknya ada ibadullah, ada imaullah. Nah, kata-kata ibadah mengandung arti penghambaan. Maka ketika kita beribadah pun, kita posisikan diri kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba itu hina, yang namanya hamba itu rendah. Maka jangan sampai ketika ibadah hati kita tinggi. Hati kita merasa bahwa kita ini yang paling wah gitu loh. Di antara syarat-syarat ibadah adalah dengan apa? Khudu'. Merasa bahwa diri kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ibadah itu sendiri memang selain untuk tujuan diciptakannya manusia, ya, tapi ibadah itu sendiri merupakan salah satu jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Jadi jangan terlalu bangga dengan amal kita. Maka para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasul, bahkan jika engkau wahai Rasul tidak masuk karena amalmu, ya kita tahu bersama ya. Amal Rasulullah SAW itu luar biasa sekali. Sholat tahajudnya sampai ya tawarum qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak, kalau infaknya nggak tanggung-tanggung, kasih sayangnya begitu luar biasa, lemah lembut akhlaknya luar biasa sekali, kejujurannya, amanahnya, wah tidak bisa tertandingi. Wala anta ya Rasul, bahkan jika engkau wahai Rasul tidak masuk karena amalmu, maka Rasulullah SAW mengatakan, wala ana, aku pun tidak masuk karena amalku, walakin birahmatillah, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh Ustaz, berarti kalau gitu kita masuk surga bukan karena pahala? Bukan. Bukan karena amal ibadah kita? Bukan. Terus kenapa kita harus beribadah? Kita masuk surga karena dapat tiket masuk surga yang namanya rahmat Allah. Sama kayak kita misalkan mau masuk stadion, mau masuk gedung apa gitu, atau masuk seminar apa gitu. Itu kan nggak bisa masuk kalau nggak pakai tiket. Nah, tiket masuk surga itu namanya rahmat. Pertanyaan gini, bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Atau siapakah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum mardu'an, orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Selain mereka itu yakin, mereka itu juga takwa. Mereka juga beramal salih. Mereka juga melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, menjauhi sesuatu yang dilarang. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah. Jadi ibadah itu
merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan gelar takwa, untuk mendapatkan gelar iman, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ridhonya dan diganjar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya adalah surga. Maka ibadah itu sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, tidak boleh tidak. Bahkan yang namanya rukun Islam itu semuanya adalah ibadah gitu ya. Semua adalah pekerjaan. Begitu pula rukun iman sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita beribadah, kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, baik dalam segi pahalanya maupun dalam segi hasilnya. Namun harus dipahami bersama bahwasanya ada syarat-syarat yang harus kita tempuh untuk mendapatkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kasusnya, orang beribadah tapi tidak diterima. Syaratnya mungkin semua sudah paham ya, syaratnya cuma 2 kok. Cuma 2, cuma kadang-kadang walaupun cuma 2, ini yang kadang-kadang berat untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Ikhlasun niyah ini maksudnya apa? Niat yang ikhlas, niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya ini memang hanya ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya untuk dipamerkan, bukan tujuannya untuk dapat pujian, bukan tujuannya untuk supaya tidak dicela. Karena yang seperti itu namanya riya. Gitu ya. Riya itu adalah memamerkan ibadah kita supaya dapat pujian atau tidak dapat celaan. Nah itu namanya riya. Dan ketika seorang melakukan riya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya. Bahkan disebut sebagai syirik kecil. Jadi mengharapkan sesuatu dari bukan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pujian bukan dari Allah, mengharapkan derajat bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai disebut syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian, kata Rasul, itu syirik kecil. Itu apa? Riya itu tadi. Selain riya juga ada temannya ya, nah yang namanya sum'ah itu. Sum'ah itu ya mirip-mirip seperti riya, cuma kalau riya itu kan memang dari awal nggak ikhlas. Kalau sum'ah itu dari awal ikhlas, berpahala tapi batal pahalanya. Kenapa? Karena diungkit-ungkit, karena dia itu menyebut-nyebut supaya dapat pujian. Nah, pahalanya batal. Oh, alhamdulillah saya sudah haji, alhamdulillah saya sudah umroh, alhamdulillah misalkan saya puasa Senin Kamis terus, karena saya puasa Senin Kamis terus, akhirnya badan saya sehat. Tapi tujuannya bukan untuk memotivasi, supaya supaya dielu-elukan, supaya dikatakan orang soleh, itu sama saja seperti sum'ah. Dan itu hakikatnya seperti riya tadi, pahalanya habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ya ikhlasun niyah. Yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Apa sih ittiba'us sunnah? Ittiba'us sunnah itu adalah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, baik berupa perkataan maupun sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuai apa yang para ulama tangkap dari dalil-dalil yang ada. Makanya lawan dari sunnah itu apa? Bid'ah. Namun perlu dipahami bersama, bid'ah itu bukan cuma yang tidak ada contohnya dari Nabi. Tapi lebih luas lagi, bid'ah itu adalah, atau lebih khusus lagi, bid'ah itu adalah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Maksudnya gimana gini? Ada beberapa amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, tapi tuntunannya ada, dan itu bukan bid'ah. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Rasul itu tidak pernah mencontohkan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena Rasul itu rumahnya di masjid. Gitu ya. Jadi tahiyatul masjid itu memang disyariatkan untuk orang-orang yang datang ke masjid. Atau orang-orang yang di luar masjid. Atau contohnya adalah puasa Asyura, yaitu puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Di mana waktu itu Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Kemudian Rasul mengajak untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya tahun yang akan datang. Jika kita bertemu dengan tahun akan datang tersebut. Ternyata Rasulullah SAW tidak bertemu karena keburu wafat. Berarti kan Rasul tidak melaksanakan, tidak mencontohkan, tapi ada tuntunannya, gitu ya. Jadi tidak semua yang nggak ada contohnya itu bid'ah. Ini harus dipahami bersama, jangan sampai kita buru-buru menyalahkan orang lain, dikit-dikit bid'ah, gitu ya. Hati-hati, jangan terjebak dengan yang nggak ada di zaman Rasul bid'ah gitu ya. Banyak yang nggak ada di zaman Rasul. Tapi kan berkaitan dengan agama. Iya, banyak hal yang berkaitan dalam agama di zaman Rasul juga nggak ada.
Contohnya apa? Tarawih berjamaah 23 rakaat misalkan. Itu kan nggak ada di zaman Rasul. Apakah itu bid'ah? Tidak. Itu sesuai dengan yang dilakukan oleh para sahabat, yang diakui oleh para sahabat juga, berdasarkan ijma sahabat, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari polemik bid'ah itu sendiri, bagaimana kita berusaha untuk beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak sekali contohnya ya, bid'ah itu juga banyak sekali jenisnya. Ada bid'ah yang disandarkan, ada bid'ah yang ditambah-tambahin, yang dikurang-kurangin. Contohnya sholat. Sholat itu kan sudah jelas pakemnya, sudah jelas aturannya. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar yang 4 rakaat. Nggak bisa dikorting jadi 2 rakaat kalau nggak ada alasan misalkan. Atau yang 5 waktu dikorting, dijamak semuanya misalkan. Nggak bisa seperti itu. Jadi memang ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat yang ikhlas. Jadi gini ya, satu saja hilang dari 2 syarat ini nggak diterima. Contoh, ada orang ibadahnya bagus, sholat lah katakan, takbirnya begitu merdu, kemudian baca Al-Fatihahnya begitu syahdu, habis itu baca suratnya, setelah Al-Fatihah suratnya surat panjang pula gitu ya, begitu indah, gerakannya begitu tenang. Tapi ternyata sholatnya itu bukan untuk Allah, tapi karena mungkin ada calon mertua di sampingnya. Nah, itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau misalkan ada orang datang ke masjid, gitu kan, sholat zuhur, tiba-tiba datang berdiri setengah jam di masjid, habis itu pulang, ditanya sama temannya, habis ngapain? Habis sholat. Loh, kok sholatnya gitu? Kan yang penting ikhlas. Oh, nggak bisa seperti itu. Jadi nggak bisa yang penting ikhlas. Ikhlas itu sendiri nggak cukup, ya. Dan ittiba itu sendiri nggak cukup. Dua-duanya harus dikombin menjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu syaratnya. Syarat diterimanya ibadah. Kemudian, sekarang kita juga harus paham mengenai jenis-jenis ibadah. Ibadah dalam segi tata cara itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ini tata cara ya, tata cara pelaksanaan. Kalau ibadah mahdhah adalah ibadah yang Allah tentukan tata caranya, waktunya, kadarnya, gitu ya, atau mungkin intensitasnya. Ini ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, ini disebut ibadah mahdhah. Ada juga ibadah yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan, tidak ditentukan tata cara harus seperti ini, tidak dibatasi seperti itu. Nah, kalau ibadah yang mahdhah itu contohnya apa? Sholat. Sholat itu ibadah mahdhah. Caranya ditentukan, waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, gitu ya. Kadarnya ditentukan. Kalau ibadah ghairu mahdhah contohnya apa? Silaturahim, gitu ya. Itu nggak ditentukan harus jam sekian atau harus berapa kali seminggu, nggak ditentukan seperti itu. Bahkan ibadah yang ghairu mahdhah ini dianjurkan sebanyak-banyaknya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam segi tata cara ya, berkaitan dengan apa? Jenis ibadah dalam segi cakupan. Kalau ibadah mahdhah ini banyak berhubungan dengan ibadah hablum minallah. Sementara ibadah ghairu mahdhah banyak yang berhubungan dengan ibadah hablum minan nas. Apa itu ibadah hablum minallah dan apa itu ibadah hablum minan nas? Ibadah hablum minallah adalah ibadah yang kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya tidak berhubungan dengan orang lain atau tidak memerlukan orang lain untuk kita beribadah. Contohnya adalah puasa, sabar, ikhlas, termasuk di antaranya sholat walaupun sholat berjamaah ya. Tapi itu ibadah-ibadah yang memang biasanya langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ibadah ghairu mahdhah itu banyak berhubungan dengan ibadah hablum minan nas, yaitu ibadah yang memang ditujukan untuk Allah, harus ikhlas di sana. Tapi tata caranya kadang-kadang memang tidak ditentukan. Dan ini biasanya berhubungan dengan orang lain atau membutuhkan orang lain untuk melaksanakan ibadah ini. Silaturahim misalkan, saling menasehati misalkan, itu nggak bisa sendirian gitu kan, membutuhkan orang lain. Dan ternyata kalau kita tahu ya, ibadah hablum minan nas ini biasanya atau bisa jadi jauh lebih banyak dibandingkan ibadah hablum minallah jenisnya, karena begitu beragam, tidak dibatasi gitu ya, tidak terpaku kepada waktu tertentu, tidak terpaku kepada jumlah tertentu. Maka ibadah hablum minas ini juga jangan sampai dilupakan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak masuk surga orang yang terlalu mengejar dunia sampai melupakan akhirat, dan tidak masuk surga orang yang terlalu mengejar akhirat sampai meninggalkan dunia. Ini harus kita pahami bersama. Jangan sampai orang salah kaprah.
ibadah hablum minallahnya dikencengin, sementara ibadah hablum minannasnya ditinggalkan. Padahal bisa jadi ibadah hablum minallah kita ini tidak diterima kecuali dengan berhablum minannas terlebih dahulu atau hablum minannas dengan baik. Dalilnya mungkin sudah kita ketahui bersama. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini jelas ibadah hablum minallah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Falyaqul khairan. Hendaknya dia itu berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, auliyasmut. Hendaknya dia itu diam supaya nggak nyakitin hati orang. Itu ibadah hablum minannas. Lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jelas itu ibadah hablum minallah. Syaratnya apa? Fal yukrim jarahu. Hendaknya dia memuliakan tetangga. Itu jelas ibadah hablum minannas. Bahkan saking pentingnya memuliakan tetangga, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara ia tahu tetangganya nggak bisa tidur karena masih lapar. Jadi kan berarti apa? Hubungan masuk surga itu dihubungkan kepada apa? Kepada menyayangi tetangga yang merupakan hablum minannas. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir nih, ibadah hablum minallah nih. Syaratnya apa? Falyukrim dhaifahu. Hanya dia itu memuliakan tamunya. Bayangkan, tamu saja itu harus kita muliakan. Gitu ya. Kalau ada istilahnya jadi tuan rumah itu harus memuliakan tamu. Maksudnya apa? Kalau bisa tamu itu datang, jangan langsung ditanya mau butuh atau mau perlu apa, nyari siapa, tapi dijamu terlebih dahulu. Gitu ya. Baru kemudian ditanya dengan pertanyaan yang baik, dipersilahkan masuk jika memungkinkan dan seterusnya. Tuan rumah ada adabnya. Tamu pun itu ada adabnya. Nggak langsung masuk, nggak nyelonong gitu ya. Datang tampak muka, pulang tampak punggung. Datang tampak muka, ya permisi diizinkan terlebih dahulu. Kalau nggak diizinkan, walaupun orangnya ada di dalam, ya nggak boleh masuk. Pulang tampak punggung, kalau pergi, izin dulu. Jangan tiba-tiba pergi. Yang repot adalah ketika tamunya pergi, nggak cuma pergi doang, kadang-kadang bawa barang, itu yang repot gitu loh. Makanya ibadah hablum minannas ini penting ya. Jangan sampai kitanya terlalu berhablum minallah sampai meninggalkan hablum minannas. Bahkan betapa banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan atau menyandingkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan wabil walidaini ihsana. Makanya pembahasan fikih ibadah ini tidak lebih banyak daripada fikih muamalah. Jika mau tuh banyak sekali tentang jual beli, tentang pernikahan, tentang ini, tentang itu, segala macam, banyak sekali. Karena ibadah hablum minannas itu sangat-sangat banyak dan sangat luas cakupannya. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada satu sampai meninggalkan yang lain. Karena banyak orang salah kaprah gitu ya. Tahajudnya rajin, Senin Kemisnya jalan gitu ya. Kemudian juga sholatnya lama, sujudnya luar biasa. Tapi sama tetangga ribut terus. Sama keluarga berantem terus gitu loh. Sama masyarakat nggak akur. Nah gimana diterima itu? Jangan-jangan ibadahnya justru nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam beribadah pun kita harus tahu ya, apa yang harus kita lakukan. Prioritasnya seperti apa. Rasulullah SAW itu orang yang ibadahnya paling rajin. Namun demikian, Rasulullah SAW selalu menyisakan waktu untuk hak orang lain maupun hak diri sendiri. Maka beliau juga istirahat. Maka beliau juga membantu istri. Maka beliau juga mengurus keluarga dan seterusnya. Nggak ibadah sendirian gitu loh. Nggak ibadah sendirian. Jadi kita ini nggak bisa masuk surga itu sendirian, itu nggak bisa. Kita ini butuh bantuan orang lain. Kita ini nggak cukup baik sendirian. Kita juga harus berusaha untuk memperbaiki orang lain. Perbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain tentunya untuk berbuat kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sumuliyah. Ibadah yang komprehensif, ibadah yang sempurna. Sempurna hablum minallahnya, sempurna hablum minannasnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang yukhalitun nas, yang bergaul bersama, bersosialisasi bersama orang-orang, bermasyarakat, itu lebih baik
Dan orang tersebut ketika bersosialisasi bersabar itu lebih baik dibandingkan orang yang nggak bersosialisasi dan nggak sabar ketika bergaul. Inilah yang kita pahami ya, bahwasanya ibadah itu bukan cuma hablum minallah saja, tapi banyak juga yang hablum minan nas, gitu ya. Aslih nafsak wad'u ghairak. Aslih nafsaknya adalah apa? Perbaiki diri sendiri. Wad'u ghairak, perbaiki orang lain sebagai bentuk ibadah hablum minan nas. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah tentunya banyak sekali jenisnya gitu ya. Namun tentu ibadah yang paling utama yang seperti kita ketahui bersama adalah as-shalat. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamadin. Kalau misalkan kita mendirikan salat, berarti kita mendirikan agama. Karena salat itu tiangnya agama. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Dan ini merupakan ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan seperti ini. Ustaz, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Betul? Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Terus kenapa banyak orang yang sholat tapi maksiat? Terus kenapa banyak orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar? Kalau gitu mending nggak usah sholat sekalian. Mungkin pernah ada yang bertanya seperti itu atau mungkin punya pertanyaan yang sama, mirip-mirip seperti itu. Gini, saya jelaskan. Sholat itu merupakan perintah. Wajib dilaksanakan. Suka nggak suka, itu wajib dilaksanakan. Gitu ya. Wajib dilaksanakan. Kalau apa yang diterima ya harus ikhlas, harus suka, gitu ya. Kalau kita melaksanakan perintah tersebut, kita tidak dosa. Tapi kalau kita meninggalkan perintah tersebut, kita dosa. Kalau kita melaksanakan walaupun tidak terhindar dari perbuatan keji dan munkar, paling tidak kita nggak dosa karena tidak meninggalkan perintah salat tersebut. Yang rugi adalah udah mau berbuat keji dan munkar, dapat dosa pula karena meninggalkan salat. Jadi salat itu tetap wajib dilaksanakan, dapat terhindar dari perbuatan keji dan munkar ataupun tidak, tetap wajib dilaksanakan. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Bahkan sarana untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar dimulai dari salat. Gitu lah. Jadi meninggalkan perbuatan keji dan munkar itu apa? Itu bukan tujuannya, tapi itu buahnya, hasilnya. Tujuan salat adalah untuk menghamba, berdoa, meminta. Karena as-shalatu hiya doa, salat itu adalah doa, gitu ya. Buahnya ketika kita salat dengan baik dan benar adalah terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Jadi dapat ataupun tidak buahnya tetap kita harus manjat pohonnya gitu loh istilahnya. Tetap kita harus manjat pohonnya. Kalau nggak manjat pohonnya, di bawah banyak buaya, di bawah banyak anjing, banyak singa yang akan menerkam kita dari dosa-dosa. Tetap wajib naik pohonnya. Nah, kalau salat kita sempurna, barulah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Man lam tanha salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, fala salata lahu." Barang siapa yang tidak menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar, yang sholatnya tidak menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak ada salat baginya. Maksudnya apa? Tidak sempurna salatnya. Mungkin niatnya yang kurang ikhlas, atau mungkin sunnah-sunnah yang tidak dilaksanakan, atau mungkin kurang khusyuk, gitu ya. Jadi, tujuan dari ibadah itu sendiri adalah bagaimana kita menghamba. Urusan nanti Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan apa, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Contoh misalkan, gitu ya, salat duha. Salat duha itu fadilahnya, keutamaannya adalah mendapatkan rizki, dimudahkan rizki. Itu buahnya, gitu ya. Itu buahnya. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepadanya, kita mencari ridhonya. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi, Allah kasih yang ia minta. Allah jauhkan yang ia benci. Jadi tujuan utama ibadah itu adalah bagaimana kita ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami, dalam ibadah tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada rasa angkuh, atau bahkan merasa bahwa paling sempurna ibadah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita harus berusaha sebaik mungkin untuk serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semakin rendah di hadapan Allah, dan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin patuh kepada Allah, semakin kita disayang Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi semakin rendah kita di hadapan Allah, semakin meminta kepada Allah, maka akan semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Dan kata sahihul ibadah, itu ibadah bukan cuma baik saja, juga benar. Baiknya dengan niat yang ikhlas, benarnya adalah dengan
pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Di akhir pembahasan saya ingin sampaikan tentang cara ibadah ya, atau fikih ibadah. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ibadah ini berkaitan dengan tata cara. Ketika berkaitan dengan fikih, maka akan banyak sekali perbedaan pendapat mengenai tata caranya. Takbir ada yang setelinga, ada yang sebahu, gitu ya. Tahiyat ada yang lurus, ada yang digerak-gerakkan. Sedekap ada yang di dada, ada yang di antara paha, dada dan perut, juga ada yang di perut, dan seterusnya, misalkan gitu ya. Hal-hal demikian jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena ketika menyangkut masalah kaifiyah, boleh berbeda selama masih ada dalilnya. Nah, itu yang harus kita pahami dalam kita berdakwah kepada masyarakat. Kayak misalkan kunut saja gitu ya. Jangan terlalu fanatik dengan yang namanya kunut. Kenapa? Kunut itu bukan bagian dari rukun sholat. Mau kunut ataupun tidak, tetap sah sholatnya. Bedanya kalau di madhab syafi'i itu termasuk sunnah apa? Sementara kalau di madhab yang sunnah hayat. Kalau di madhab syafi'i, kalau nggak kunut berarti ganti sujud sahwi. Kalau misalkan di madhab yang lain nggak kunut, nggak jadi masalah. Gitu. Jadi jangan terlalu kita ini fanatik dengan ibadah kita atau ibadah kelompok kita gitu loh. Karena sebenarnya ibadah itu nggak mengenal kelompok. Ibadah itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan interpretasi para ulama yang memahami dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Makanya ketika misalkan ada yang berbeda cara ibadahnya dengan kita, jangan buru-buru untuk menyalahkan, jangan buru-buru untuk bilang sesat, bilang bid'ah apalagi kafir. Kalau memang kita tidak tahu atau belum tahu itu benar atau salahnya. Bisa jadi mungkin dia menggunakan dalil yang lain atau madhab yang lain tidak jadi masalah gitu loh. Karena madhab itu bukan salah dan benar, tapi baik dan lebih baik lagi. Kecuali kalau misalkan sudah jelas-jelas sesat kita katakan salah. Maka dari itu dalam beribadah pun gitu ya kita harus bijak. Tentu di masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang kunut, ada yang tidak. Basmalah dijaharkan, ada juga yang tidak gitu ya. Banyak yang zikirnya itu bareng-bareng, ada yang sendiri-sendiri. Tarawihnya ada yang 11, jadi masalah seperti itu. Yang penting masih ada dalilnya, yang penting masih dalam koridor dalil-dalil yang sah dari para ulama, nggak jadi masalah. Yang penting kita berusaha untuk ibadah sebaik-baik diri kita, gitu ya, untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan kasih sayangnya, menjadi hamba yang taat, yang takwa dan iman. Ingat, iman itu adalah jaminan, takwa itu adalah ukuran. Jaminan apa iman itu? Jaminan masuk surga. Orang yang keimanan walaupun sebesar zarrah, dia akan masuk surga, mesti masuk surga. Tapi kalau misalkan banyakkan dosa daripada pahalanya, ya masuk mampir neraka dulu. Dan takwa itu merupakan ukuran di mana dia akan ditempatkan. Ukuran dari mana? Dari amal ibadahnya itu. Tentu beda amal ibadah dengan para nabi dan rasul. Makanya jumlah surganya pun berbeda-beda tingkatannya. Nabi dan Rasul para syuhada wasoleh itu di paling atas. Kenapa? Perjuangan mereka luar biasa, pengorbanannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Kalau kita ibadah cuma minimalis, jangan mengharapkan surga yang paling mewah gitu lah. Kalau pengen surga yang paling mewah, bahkan kita diperintahkan untuk memintanya, ya sa'altumul jannah fas'al firdaus al-a'la, ya usahanya usaha firdaus al-a'la gitu lah. Jangan cuma usaha emperan surga. Kalau kita minta firdaus al-a'la, nggak sampai terpleset dikit ke bawah, mungkin Jannatul Na'im, Darussalam gitu ya. Tapi kalau kita minta, ya Allah nggak apa-apa deh, emperan surga, emperan aja. Ini kalau kepleset neraka masalahnya gitu lah. Makanya kita berusaha ibadah sebaik-baiknya, dengan cara yang terbaik, dengan memahami perbedaan di antara kita, fokus untuk pembenaran diri, dan juga berusaha untuk membenarkan orang lain tentunya dengan kaifiyah fikih dakwah yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Untuk pembahasan nggak terlalu lama ya, mungkin segitu saja. Saya ingin banyak untuk diskusi. Saya mungkin masih ada waktu sekitar jam 5-an. Monggo di antara teman-teman sekalian, baik dari Porsalam maupun di luar itu, yang pengen bertanya mengenai seputar ibadah, silakan saya persilakan. Saya kembalikan kepada moderator MC untuk memulai diskusi kita. Monggo. Jazakallah khairan Ustadz atas penjelasan yang diberikan tentang ibadah. Sebelum pertanyaan, saya ingin mengulas kembali sedikit. Ada beberapa catatan dalam catatan saya bahwa ibadah itu adalah segala perbuatan atau perkataan hati dan badan yang disukai oleh Allah. Nah, ibadah itu kalau kita mau masuk surga itu bukan karena amal ternyata karena rahmat Allah. Dan syarat-syarat agar diterima oleh Allah ibadah kita itu ada dua, yaitu niat yang ikhlas hanya untuk Allah dan sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW.
kita juga perlu hati-hati sama mereka. Jadi jangan gampang menghakimi, oh ini bid'ah, ini kafir. Jangan, kita harus bijak. Dan ibadah itu ada dua, yaitu mahdoh, di mana itu ditentukan oleh Allah, intensitasnya dan sebagainya, dan ghairu mahdoh. Intinya itu saja. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung open mic atau mengetik di kolom chat room ini. Baik, Ustaz, ini ada satu pertanyaan. Bila kita bertaubat dan sudah meluruskan niat setelah adanya riya di hati, apakah kita bisa dapat pahala kembali ya Ustaz? Bisa diulangi, putus-putus suaranya. Oke. Bila kita sudah bertaubat dan meluruskan niat setelah riya atau sombong, apakah kita bisa mendapatkan pahala kembali? Ya. Misalkan kita pernah melaksanakan suatu ibadah tersebut karena riya gitu ya, otomatis ibadah tersebut tidak berpahala karena riyanya itu nggak berpahala atau karena sum'ahnya pernah dibatalkan. Kemudian kita taubat dari riya tersebut, apakah ibadah yang kita lakukan akan kembali berpahala? Insya Allah untuk kembali berpahala. Karena innallaha la yudhi'u ajral mu'minin, Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala atau usaha dari seorang mukmin. Ketika dibarengi dengan keikhlasan, maka insya Allah pahala itu kembali. Kayak misalkan gini, jangankan yang karena ria ya. Kayak misalkan orang dengerin khutbah Jumat, kemudian dia itu berbicarakan kata Rasul faqad lagha, sudah hilang pahalanya, nggak dapat apa-apa wa lagha fala Jumatalah. Tapi ketika dia bertaubat, beristighfar dan berniat untuk tidak mengulangi kembali sembari mendengar khutbah dengan baik, maka insya Allah pun pahalanya kembali. Kayak orang berpuasa, ada beberapa hal yang membatalkan pahala puasa, ghibah, berdusta dan seterusnya. Apakah ketika misalkan sudah batal pahala puasanya terus berhenti berpuasa? Tidak. Kalau berhenti berpuasa justru nambah dosa. Maka bagaimana? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut, meminta ampunan, dan insya Allah pahala tersebut kembali gitu ya. Pahala yang tadi hilang tersebut kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Kenapa? Karena at-taibu kaman la dzambanahu, taubat, orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa lagi gitu, bersih lagi. Dan yang menghalangi pahala itu apa? Dosa. Kalau dosanya hilang, pahalanya kembali insya Allah. Seperti itu. Ada lagi? Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Masih kami tunggu. Disampaikan langsung atau bisa chat via chatting ya ke moderator, atau mungkin bisa ngomong langsung, silakan kalau ada yang mau. Kalau belum ada, saya punya satu pertanyaan Ustaz. Bagaimana sih caranya kita menghilangkan rasa sombong meskipun itu masih di dalam hati atau dalam bentuk niat gitu Ustaz? Ya, pertama yang harus kita pahami bersama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebutir. Nah, dzarrah itu kan sebutir, ada yang menyebutkan biji sawi, ada yang menyebutkan pasir ataupun debu ataupun atom satuan terkecilnya gitu. Sebutir kesombongan dalam hatinya. Artinya kalau ada kesombongan dalam hati kita tidak masuk surga. Maksudnya apa? Ya masuk neraka dulu. Karena masih ada kesombongan dalam hati kita. Dan sombong itu, al-kibr itu kita bukan hak kita, tapi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak punya apa-apa. Semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sebatas titipan. Sombong ini merupakan suatu penyakit hati yang sangat berbahaya. Ada beberapa tipenya ya. Ada yang namanya ujub. Ada yang namanya takabur. Nah, sombong itu takabur. Ujub itu apa sih? Ujub itu adalah i'jabul mar'i an nafsihi, merasa bangga terhadap diri sendiri. Itu ujub. Bangga dengan ibadahnya, bangga dengan keimanannya. Hati-hati nih. Ini godaan setan yang kayak gini nih. Bagaimana iblis atau setan itu menggoda orang yang rajin beribadah? Dia dibuat bangga dengan ibadahnya. Seolah dia yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, habis tuh gitu ya pahalanya. Nah, bedanya dengan takabur, kalau ujub itu meninggikan diri sendiri, kalau takabur itu meninggikan diri sendiri plus merendahkan orang lain.
Dua-duanya berbahaya gitu loh, dua-duanya berbahaya. Maka pertama kita harus ingat bahwasanya sifat ujub maupun takabur itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus paham bahwasanya posisi kita adalah menghamba, meminta, memohon, gitu ya. Melas-melas kalau bahasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau posisi butuh, posisi meminta, itu harus betul-betul merendah. Jangan sombong, jangan tinggi, misalkan gitu ya. Kita minta sesuatu kepada orang tua, kan kita mintanya dengan baik-baik. Kita mintanya dengan harapan, kita mintanya dengan optimisme gitu. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ini petantang petenteng dalam berdoa misalkan atau sombong dalam ibadah kita. Bahkan berdoa saja kan ada adab-adabnya gitu ya. Di antaranya adalah dengan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Jadi jangan pernah merasa bahwa ibadah kita ini ibadah yang paling baik, gitu ya. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah menjadi baik. Man asbata fi nafsihi tawadduan fa huwa al-mutakabbiru haqqan. Nah, dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Barang siapa yang menetapkan bahwa dirinya adalah orang yang tawadhu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sombong. Barang siapa yang menetapkan bahwa dirinya adalah orang yang beriman, sudah mulai kufur. Barang siapa yang menetapkan dirinya adalah orang yang baik, maka dia sudah mulai buruk. Karena tidak mau berusaha lagi, tidak mau beramal lagi, tidak akan mau beribadah lagi. Maka dari itu, sifat-sifat sombong ini harus kita hilangkan dimulai dari kesadaran bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bahkan kita ini tidak punya apa-apa. Maka ketika kita meminta, memintalah dengan penuh pengharapan, memintalah dengan penuh kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala sesuatu yang insya Allah akan kita minta. Seperti itu. Ada lagi? Ada pertanyaan Ustaz. Ya. Bagaimana penjelasan tentang bahwasanya semua aktivitas itu bisa menjadi ibadah jika niatnya ikhlas karena Allah? Dan yang kedua, di mana kita tidak tahu secara persis apakah aktivitas itu pernah dicontohkan atau ada tuntunannya dari Rasul. Ya. Gini, semua aktivitas itu akan bernilai ibadah ketika dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan ya, bahwa definisi ibadah itu sendiri adalah segala perbuatan, perkataan baik zahir maupun batin, hati maupun badan yang ditujukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang bukan ibadah, yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, nah itu bukan ibadah, gitu ya. Jadi kalau tidak dilarang, diniatkan dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sesuatu yang mubah, itu bisa berpahala. Karena ditujukan untuk ibadah. Gini, ibadah itu kan tingkatannya beda-beda ya. Ada yang namanya wajib. Di bawah wajib ada sunnah. Di bawah sunnah ada mubah. Di bawah mubah ada makruh. Di bawahnya lagi adalah haram. Ini tingkatan-tingkatannya. Kalau wajib itu harus dilaksanakan. Pahalanya paling gede. Kalau ditinggalkan bahkan dosa. Sunnah, walaupun ada mu'akadah ya, sunnah itu merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Ketika kita laksanakan dapat pahala, walaupun kalau tidak dilaksanakan nggak dapat dosa. Mubah itu perkara yang boleh, mau dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga boleh, tidak berpahala maupun tidak berdosa. Makruh ini kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah dilaksanakan dapat pahala, kalau makruh ditinggalkan dapat pahala. Kalau sunnah ditinggalkan nggak dapat dosa, kalau makruh dilaksanakan nggak dapat dosa. Nah, haram ini kebalikan dari wajib. Kalau wajib ditinggalkan dapat dosa, kalau haram ditinggalkan justru dapat pahala. Kalau dilaksanakan justru dapat dosa haram itu. Nah, ada perkara mubah di situ. Itu kan nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Perkara yang biasa gitu loh. Yo makan, juga jalan, apa segala macam. Perkara mubah ini akan tergantung niatnya. Ketika niatnya ditujukan untuk mempermudah mendapatkan pahala atau bertujuan untuk ibadah, maka akan dapat pahala. Contoh, makan supaya nanti ibadahnya kuat, supaya nanti mencari nafkahnya kuat. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkuat ibadah, maka akan bernilai ibadah. Tapi kalau misalkan makan tujuannya supaya memperkuat kemaksiatan, maka makan tersebut akan bernilai maksiat. Jadi segala macam perbuatan hari-hari kita itu bisa bernilai ibadah maupun bisa dosa, tergantung dari niatnya. Dan semua perbuatan kebiasaan kita akan bernilai pahala ketika diawali dengan basmalah dan diniatkan untuk kebaikan, maka itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kullu amalin ghairi ibadah bahwa apa setiap amal tanpa ada niat, tanpa ada tujuan untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala terputus akta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada lagi? Masih ada Ustadz. Bu? Ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan sholat 5 waktu, terus di saat kita kuliah, kerja, kadang tuh udah azan nih, kita masih ada kuliah dan kerja, jadi sholat jadi nggak di awal waktu. Nah itu gimana cara mengatasi hal itu, Ustaz? Oke. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara amal yang paling utama ini redaksinya banyak ya. Ada yang amal paling utama itu birrul walidain, ada yang paling utama itu di antaranya sholat di awal waktu dan seterusnya. Jadi termasuk amal yang paling utama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Ya, itu termasuk amal yang paling utama. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Betul, saat itu untuk orang-orang mukmin sudah ditentukan waktunya, batas-batasnya sampai mana gitu ya. Dan yang paling utama adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengakhirkan sholat ketika ada keperluan untuk mengakhirkan. Rasul itu pernah mengakhirkan beberapa kali sholat, antaranya sholat zuhur. Beliau mengakhirkan sholat karena terlalu panas, sehingga menunggu tidak terlalu panas. Contohnya lagi Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya ke sepertiga malam terakhir. Itu juga diperbolehkan. Karena memang itu merupakan waktu yang paling utama untuk meminta. Jadi bukan berarti ketika misalkan ada waktu sholat, nggak boleh kita akhirkan. Kayak misalkan gini, waktu sholat berhubungan dengan waktu kuliah misalkan gitu ya. Ini waktu sholatnya adzan jam 11:30, sementara kuliahnya selesai jam 12:30. Kalau misalkan kita maksa sholat di awal waktu, mungkin cuma kita sendirian yang sholat. Tapi kalau misalkan diakhirkan sedikit, mungkin banyak orang yang bisa sholat berjamaah, gitu loh. Maka lebih baik diakhirkan. Ada sebuah kampus di Jogja ini, di UI setahu saya ya, itu adzan jam berapapun, sholatnya jam 12. Ini menyesuaikan dengan waktu kuliah juga. Pokoknya adzan mau 11:30 kayak mau jam 12 kurang seperempat, pokoknya sholatnya kalau nggak salah jam 12 gitu. Sholatnya jam 12. Supaya apa? Supaya serentak. Supaya bareng-bareng bisa orang banyak berjamaah gitu loh. Jadi kalau misalkan memang ada hal yang harus mengakhirkan kita sholat, daripada kita sholat sendirian di awal waktu, mendingan kita sholat bareng-bareng walaupun mungkin sedikit mengakhirkan sholat tersebut. Jadi boleh untuk diakhirkan untuk beberapa kesempatan atau beberapa hal yang memang harus kita akhirkan sholat tersebut. Begitu? Ada lagi? Ustaz, ini ada 2 pertanyaan saya jadikan satu ya. Bagaimana pengaruh ibadah itu terhadap akhlak dan kenapa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Terima kasih. Apa kaitannya antara ibadah dengan akhlak? Gini ya. Dalam surat Ibrahim, ayat kalau tidak salah 24-26 ya. Bahwa seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang sejati itu digambarkan seperti apa? Digambarkan seperti sebuah pohon. Kasyajaratin thayyibah. Pohon baik itu seperti apa sih? Asluha sabit. Akarnya itu kokoh. Wa farquha fis sama, dan cabang-cabangnya itu menjulang tinggi di angkasa. Tu'ti ukula kulli hinin bi'idni rabbih. Yang mempunyai buah-buah yang keluar setiap waktu. Jadi karakteristik pohon yang baik itu akarnya kuat menghujam ke tanah, kemudian juga batangnya itu rindang, kemudian berbuah sepanjang waktu. Otomatis batang yang rindang ini, cabang yang rindang ini tidak akan bisa ada kecuali dengan kokohnya batang. Jadi akarnya kuat, batangnya kokoh, kemudian cabangnya rindang dan memberikan buah yang banyak. Akar ini adalah akidah. Al-aslu gitu ya. Fondasi. Akar adalah akidah. Batangnya ini adalah apa? Ibadah. Akarnya akidah, batangnya ibadah, menghasilkan apa? Menopang apa? Ranting-rantingnya ini adalah apa? Akhlak. Yang menghasilkan buah setiap waktu. Ini kira-kira pohon apa ya? Di batangnya kokoh, kemudian akarnya kuat ke dalam, kemudian rimbun dan menghasilkan buah sepanjang waktu. Itulah gambaran seorang mukmin yang baik. Artinya, kalau ingin mendapatkan akhlak yang baik, itu ditopang dari apa? Ditopang dari akidahnya, ditopang dari ibadahnya. Maka akan menghasilkan akhlak yang baik. Muncul pertanyaan seperti ini. Ustaz, kok ada ya orang yang nggak beriman, nggak beribadah, tapi akhlaknya baik? Bisa jadi seperti itu.
Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu seperti pohon yang kering kerontang, pohon yang tumbang. Oke, buahnya banyak. Oke, daunnya rimbun, tapi nggak ada akarnya. Bahkan batangnya pun patah, akhirnya dia jatuh. Hanya terlihat indah sementara saja di dunia. Sementara nanti di akhirat, buahnya akan membusuk, daunnya akan mengering, batangnya pun akan keropos, sehingga menjadi kayu bakar di neraka. Maka sebenarnya kalau orang ibadahnya sudah baik, didasari dengan keimanan yang kokoh, itu akan berimplikasi langsung kepada akhlaknya. Tadi kita sampaikan, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholata lahu. Kalau ternyata dia sholat tapi tetap melakukan perbuatan tidak mungkar, berarti masih ada yang kurang dari sholatnya ini. Belum sempurna sholatnya ini, gitu loh. Kalau sholatnya udah baik, gitu ya, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Buahnya itu dapat. Buahnya itu dapat. Jadi sangat aneh sekali ketika ada orang beribadah dengan baik, akidahnya kuat, tapi akhlaknya hancur, itu aneh gitu loh. Jadi nggak berbanding lurus. Wong orang saja yang nggak beriman masih ada yang akhlaknya baik. Masa yang beriman akhlaknya nggak baik kan gitu? Berarti masih ada yang harus diperbaiki, mungkin di niatnya, atau mungkin di tata cara ibadahnya, atau mungkin menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnahnya. Jadi kalau misalkan ibadah kita sudah baik, harusnya langsung berimplikasi kepada baiknya akhlak. Kalau ternyata akhlaknya nggak baik, berarti masih ada yang kurang dalam ibadah kita. Seperti itu. Ada lagi? Masih ada Ustaz. Niat sholawat, kan ada sholawat. Nah, kalau niat sholawat itu hanya untuk dunia dan itu tawasul, apakah ada tawasul yang diperbolehkan agar lurus niatnya? Oke. Tawasul itu ada beberapa jenis ya. Ada tawasul dengan kita ini bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tawasul dengan Asmaul Husna. Intinya tawasul itu adalah dengan apa? Tawasul itu adalah yang pertama dengan amal solih kita, atau yang kedua dengan orang solih. Kalau tawasul dengan amal solih berarti apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawasul dengan amal ibadah kita. Ya Allah, dengan puasa ini tolong lancarkan ujianku. Ya Allah, dengan infak ini tolong lancarkan rezekiku. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Atau bertawasul dengan orang soleh, gitu lah. Maksudnya apa? Minta didoakan kepada orang yang soleh. Ingat yang masih hidup, yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa dimintain. Bahkan kita pun nggak boleh meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah meninggal. Mintanya kepada Allah. Lewat siapa? Orang yang masih hidup. Sebagaimana para sahabat bertawasul lewat Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul. Ketika Rasul sudah meninggal dalam masa pacaklik, minta diturunkan hujan. Abbas berdoa, langsung turun hujan. Jadi bertawasul dengan orang yang saleh. Bagaimana dengan sholawat? Itu termasuk tawasul kita untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Tapi kembali, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tersebut tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man hijratuhu ilallahi dan seterusnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan diganjar, akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau sholawatnya untuk kepentingan dunia, misalkan sholawatan untuk dapat lomba saja gitu ya, untuk menang lomba saja, atau mendapatkan banyak pengikut follower atau banyak fansnya, akan mendapatkan seperti itu, tapi nggak mendapatkan perkara akhirat nantinya. Pahala nggak dapat, syafaat nggak dapat, gitu ya. Tapi kalau misalkan sholawat tersebut diniatkan memang untuk bertawasul, mendapatkan syafaat, mendapatkan keberkahan, insya Allah itu akan didapatkan. Bukan cuma perkara akhirat saja, dunia pun akan mengikuti. Karena barang siapa mengejar akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Tapi barang siapa yang mengejar dunia, akhirat tidak akan pernah ia dapatkan. Seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Apakah ada riwayat yang menunjukkan ibadah yang Rasul sukai? Begitu Ustaz. Banyak sekali ibadah yang menunjukkan bahwasanya Rasul melaksanakan atau menyukai ibadah-ibadah tersebut. Maka dalam sunnah tersebut dibagi menjadi dua. Ada sunnah muakkadah, ada ghairu muakkadah. Apa itu muakkadah? Ma wadhabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa lam yatruk illa halah aw halatain. Sesuatu yang sangat-sangat sering Rasulullah SAW laksanakan dan tidak ditinggalkan kecuali satu dan dua kesempatan saja atau satu dua keadaan saja. Maka ibadah ini yang sangat-sangat Rasulullah SAW sukai. Ada juga ibadah ghairu muakkadah. Ibadah juga, sunnah juga gitu ya. Tapi kadang Rasul laksanakan, kadang juga enggak. Contoh rawatib. Rawatib itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah qabliyah subuh. Ini yang muakkadah ya. Qabliyah subuh. Kemudian
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang Rasulullah SAW sukai. Selain itu adalah ghairu mu'akkadah. Kadang Rasulullah laksanakan, kadang juga tidak. Yang sangat Rasulullah SAW sukai adalah puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Juga ibadah-ibadah yang lain yang berhubungan dengan ibadah hablum minan nas, di antara adalah yang paling Rasulullah SAW sukai adalah bersilaturahim. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyunsha'alahu fi ayyubsatalahu fi rizqihi wa yansha'a fi asarihi fal yasil rahimahu." Barang siapa yang ingin mendapatkan banyak keberkahan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Jadi kalau kita pengen tahu ibadah apa yang disukai Rasul atau ibadah apa yang mendapatkan pahala yang banyak, maka carilah dalil-dalil atau ibadah-ibadah yang selain itu dianjurkan juga ada kabar gembiranya, akan dapat ini, akan dapat itu. Kayak misalkan qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh itu kalau kita laksanakan pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Di riwayat yang lain seperti mendapatkan unta merah. Maka kalau misalkan kita tanya ibadah apa yang paling disukai Rasul, ya banyak sekali gitu lah. Banyak sekali. Hanya saja memang beberapa ibadah ada yang Rasulullah SAW sering melakukan, ada ibadah yang kadang Rasulullah lakukan, kadang juga tidak. Seperti itu. Cukup atau ada lagi? Masih ada 2 pertanyaan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apakah bisa yang ini tentang mazhab? Bolehkah kita mengikuti beberapa mazhab yang berbeda, misalkan Syafi'i, Hanafi, atau yang lain? Kemudian bagaimana cara kita agar semangat belajar tentang fikih? Begitu, Ustaz. Oke. Bolehkah kita ini mengikuti beberapa mazhab yang berbeda? Sebenarnya boleh. Namun kita juga harus tahu argumen atau alasan apa dalam mazhab tersebut memilih amal tersebut. Jadi mengikuti mazhab yang berbeda itu bukan untuk mencari enaknya saja, tapi mencari pendapat yang paling kuat, gitu ya. Misalkan pendapat yang paling kuat dalam ibadah ini, mazhab ini, silahkan ambil yang itu. Dalam ibadah itu ya mazhab yang lain silahkan. Namun karena kita belum mempunyai kemampuan ke sana, maka lebih baik untuk bermadhab dengan madhab yang satu yang disebut sebagai talfiq itu, gitu ya. Kalau wudunya pakai Syafi'i, ya sholatnya kalau bisa pakai Syafi'i. Batalnya pakai Syafi'i, gitu loh. Jadi istilahnya nggak campur aduk. Boleh sih mencampur, cuma kita harus tahu mana yang paling kuat berdasarkan argumen-argumennya, berdasarkan dalil-dalilnya, gitu kan. Ada yang ini dibantah dengan itu, seperti itu, mana ketemulah madhab yang paling kuat, itu disebut madhab rojih. Kalau tahu, monggo. Kalau tidak tahu, daripada bingung-bingung, lebih baik bermadhab dengan madhab yang satu, jelas, gitu loh ya. Jadi madhab itu kan bukan salah dan benar, tapi utama dan lebih utama lagi. Jadi monggo kalau misalkan tahu mana yang paling kuat, silahkan ambil. Tapi kalau misalkan belum tahu, lebih baik untuk bermadhab atau belajar satu madhab terlebih dahulu. Tapi kalau kita menemukan cara yang berbeda, jangan mengatakan itu salah. Jangan mengatakan itu keliru, apalagi sesat. Bisa jadi mungkin dia bermadhab dengan madhab yang lain yang belum kita ketahui dalilnya, sehingga dia melakukan aktivitas dengan yang lain. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Yang kedua, bagaimana cara kita semangat belajar fikih, Ustaz? Ya, jadi fikih itu sebenarnya sesuatu ilmu yang sangat asik. Maksud asik itu gini, ada banyak perbedaan pendapat, ada banyak sekali varietas dalam ulama memahami dalil-dalil berdasarkan pemahaman yang sangat luar biasa. Kita belajar fikih, gitu ya. Kita belajar fikih adalah kita belajar tata cara, al-ilmu bil kaifiyah. Tadi kan sudah disebutkan bahwasanya syarat untuk terima ibadah itu 2. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua ittiba. Ikhlas itu dipelajari di ilmu akidah. Sementara ittiba ini dipelajari di ilmu fikih, gitu loh. Jadi sesuai dengan tuntunannya. Jadi kalau pengen dapat ibadah yang sempurna, dua-duanya ini harus betul-betul kita paham, gitu ya. Paling minimalnya kita tahu lah, gitu ya, tata caranya seperti apa. Supaya kita semangat untuk belajar fikih. Fikih itu kan banyak sekali perbedaan pendapat. Sebenarnya bukan bikin bingung, tapi itu membuat jalan yang lain yang lebih mudah ketika tidak menemukan jalan yang mudah. Jadi dengan banyaknya pendapat,
kita diberikan banyak pilihan untuk melaksanakan suatu ibadah. Jika tidak bisa dalam keadaan seperti ini, maka dalam keadaan seperti itu. Kalau nggak bisa keadaan yang satu, maka keadaan yang lain. Jadi kalau misalkan kita belajar fikih, sebenarnya kita belajar bagaimana kita ini tata cara beribadah sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Jadi kalau kita ingin memahami betul bagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya, maka kita belajar ilmu fikih. Dan dengan belajar ilmu fikih tersebut, secara tidak langsung kita akan belajar sirah Nabi SAW. Rasul pernah melakukan ini, atau di zaman ini atau di tahun tersebut Rasul pernah melakukan seperti itu. Jadi ilmu fikih merupakan ilmu syariah ya. Selain ilmu akidah, ilmu fikih ini sangat penting. Jadi ada 3 ilmu penting ya. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, dan juga ada ilmu akhlak sebagaimana yang kita sampaikan dalam surat Ibrahim tadi. Itu mungkin. Satu pertanyaan terakhir Ustadz, terkait tahiyatul masjid. Bagaimana dengan petugas masjid, katakanlah takmir masjid, apakah boleh tahiyatul masjid begitu Ustadz? Boleh-boleh saja untuk bertahiyatul masjid, walaupun mungkin dia tinggalnya di masjid atau marbot masjid, boleh-boleh saja. Karena tahiyatul masjid adalah sebuah sholat untuk mengagungkan masjid itu sendiri, gitu ya. Jadi ketika misalkan pun dia datang atau tidak keluar dari masjid, sholat di situ boleh nggak ya? Boleh-boleh saja, silakan. Bahkan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain pun tidak jadi masalah. Dan sholat tahiyatul masjid memang dianjurkan bagi siapapun yang datang ke masjid atau meninggalkan masjid kemudian masuk ke masjid kembali. Silahkan ketika dia itu selaku imam ataupun marbot sekalipun yang tinggal di situ, boleh-boleh saja untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Seperti itu. Jazakallah khairan Ustadz atas jawaban yang diberikan atas pertanyaannya. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan. Karena Ustadz sudah memberikan kajian dengan begitu komprehensif dan diskusi tanya jawab juga